Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Oke, sip, itu udah biasa ya, seperti ibu-ibu pengajian. Kita akan buat luar biasa. Kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini, maka jawabnya sukses mulia. Bisa? Ada yang pernah dengar sukses mulia? Ada? Hah? Oke, sip. Ada? Dari mana, Bu? Oh, di Bekasi. Maksudnya dengar sukses mulianya pernah training. Oke, sip. Berarti masih sama saya nih, peradaban sukses mulia. Bapak Ibu semuanya pengen sukses? Coba katakan yang mau sukses. Oke, sip. Cukup. Jadi kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya sukses mulia. Tangannya dua-duanya ke atas. Tarik ke bawah. Apa kabar Anda hari ini? Sukses, tarik ke bawah. Mulia disebarkan. Oke, bisa ya? Sambil berdiri. Coba sambil berdiri. Yuk. Baik. Wah, siap-siap nih. Ini 75% sepertinya ibu-ibu ya. Cantik-cantik gitu ya. Pakai jilbab keren-keren. Untung saya bawa backing di luar di belakangnya. Kalau enggak cilaka nih. Oke, apa kabar Anda hari ini? Sukses mulia. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Sip. Kenapa harus sukses mulia, Bapak Ibu? Ya, kata guru saya, Pak Jamil Azaini, bahwa ciri-ciri orang sukses itu ada 4 T. Ada 4 TA. Yang pertama, ciri orang sukses itu dia pasti punya harta. Tak yang pertama. Yang kedua, tak yang kedua punya tahta. Tak yang ketiga punya. Yang ketiga punya kata. Kata itu ilmunya banyak. Dan yang keempat baru dia punya cinta. Nah itu orang sukses tuh, dicintai orang, dilulukan, pas ketemu mau foto, itu artinya dicintai orang. Tapi Bapak Ibu nih, tapi ada tapinya. Sukses saja tidak cukup, tapi kita harus mulia. Gimana caranya mulia? Harta, kata, tahta, dan cinta dipergunakan untuk membantu orang lain. Setuju? Sip, tepuk tangan buat ibu-ibu hari ini. Oke. Sebelum saya kenalan ya, tadi sedikit dikenalkan sama Kang Utis. Ini sebenarnya leader saya karena saya join di HNI itu 2019 ya. 2019, tapi karena ada penyakit dari negara api menyerang, termasuk Indonesia kan serang ya. 4 tahun si Covid itu. Baru kali ini saya mau aktif lagi, mudah-mudahan doakan ya. Doakan nanti saya jadi LED ya. Oke, Bapak Ibu, saya ada kesepakatan bersama dulu. Pertama, kalau ikut sama saya, yang pertama Bapak Ibu harus happy. Harus apa? Happy. Oke, ciri happy gimana Pak? Ciri happy. Hah? Bahagia ya, bahagia tuh happy, itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya happy, Pak. Tersenyum. Tepuk tangan buat bapak-bapak yang sebelah sini, tersenyum ya. Tersenyum itu ada rumusnya Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak rumus senyum apa, Bu? Ibu yang dari Bekasi. Seimbang kiri kanan, oke. 7 detik, oke. Tepuk tangan dong buat ibu ini. Saya kasih beng-beng 1 lah, nggak apa-apa. Ya, nggak usah kopi karena kopi tiap hari kita kopi HNI ya. Ini beng-beng aja 1. Bapak Ibu, rumus senyum itu ya, ini perhatikan. Catat, boleh catat ya. Ini bisa jadi buat ice breaking. Rumus senyum itu 227. 227 itu maksudnya 2 cm bibir kita tarik ke kanan. Bibir kanan kita tarik ke kanan. Set 2 cm. 2 cm lagi bibir kiri sebelah kiri tarik ke kiri. Set, tahan 7 jamak kering ya, 7 detik kering. Tahan 7 detik. Ya, coba 1 2 3 kita tarik. Set. Tengok kiri kanan, set. Tengok kiri, set. Oke, jangan lebar-lebar ya, nanti bawa jengkol petai ya. Sip, itu namanya happy, tersenyum. Yang kedua, silent handphone. Udah di silent ya handphonenya? Sudah? Oke, sip. Keren kalau begitu. Coba kita ulangi, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan. Sambil ikutin kata-kata saya ya. Ikutin, ini di hipnotis ya. Jangan pada tidur ya. Pak. Bu, oke, gantian. Bapak dulu baru ibu. Pak. Bu. Handphonenya di silent ya. Kalau tidak di silent, nanti buat panitia handphone. Oke, sip, tepuk tangan dulu dong.
Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Oke. Bu, bu. Pak. Handphonenya di silent juga. Kalau tidak di silent, nanti buat Kang Usman. Oke, itu saya dong bilang banyak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, antusias dan interaksi. Kalau antusiasnya ibu-ibu ya, keren banget tadi itu senam otak gitu ya, walaupun gak jelas di belah kanan belah kiri gitu ya. Pokoknya ikutin aja tadi Kang Utis gitu ya di depan. Itu keren banget. Itu namanya udah antusias dan interaksi. Karena ini panitia udah bagi kelompok, betul ya. Nanti ada kelompok terbaik. Woi, tepuk tangan dulu dong ya. Udah tahu belum kelompoknya yang mana aja? Belum tahu, itu mah rahasia ya dari panitia, nanti kasih tahu. Yang kedua, saya ada 2 buku nih ya. Buku ini tulisan para tender di bimbingan Pak Jamil Asa ini. Ada 40 orang. Jadi ini buat salah satu untuk bapak-bapak terbaik, satu buat ibu-ibu yang terbaik. Gitu. Siap? Antusias dan interaksi? Oke, sip. Baik, kalau gitu saya kenalan dulu deh. Boleh ya kenalan? Bapak Ibu boleh panggil saya Usman, Kang Usman boleh ya, karena saya asli dari Jawa bagian barat ya, Jawa Barat berarti ya, Jawa Barat. Atau Pak Usman juga boleh, karena saya udah punya istri 1, anak 2, jangan dibalik ya, istrinya 1, anaknya udah 2. Iya. Jadi saya asli Jawa Barat ya. Siapa yang asli Jawa Barat? Orang Sunda ada? Orang Sunda? Sundanya dari mana Pak? Punten. Kuningan sama. Oh, Kuningan juga. Siap. Jadi orang Sunda itu, kata ada plesetannya gitu ya, orang Sunda itu suka bercanda gitu ya. Itu orang Sunda, makanya orang Sunda itu lucu-lucu. Orang Sukabumi, Bandung, Cianjur, Subang, Kuningan gitu ya. Saking lucunya Pak, Bekasi Sunda apa bukan sih? Campurnya gitu ya, boleh lah ya. Bekasi pengen diakuin Sunda, kumaha ya. Nggak apa-apa lah ya. Makanya orang Sunda itu, kata guru Gembul itu, menghindari konflik. Karena orangnya easy going, santai banget pokoknya orang Sunda apa gitu ya. Gitu, saking santainya, preman di Bandung, Cianjur, Sukabumi, kalau nodong dia apa namanya sopan, malah gitu. Pak, punten ya, dompetnya udah habis. Coba, memang kan orang Sunda gitu ya. Gitu, sip. Thank you. Jadi ada juga orang Jawa, ada orang Jawa angkat tangan. Orang Jawa, kalau orang Jawa itu singkatannya jalan-jalan wae. Saya itu tahun lalu ke Sabang 0 km provinsi, ketemu orang Jawa di sana. Terakhir sebelum bulan puasa saya training di NTT, Nusa Tenggara Timur. Mau Jumatan makan bakso dulu. Pak, dari mana? Saya asli Probolinggo. Ya Allah, ini sampai orang Jawa ya, dagang bakso juga di sana. Di Bekasi juga orang Jawa dagang bakso ya. Kecuali yang HNI di sini, buat calon LED semua dong. Bukan dulu. Oke, sip. Ini kalau mau ibu-ibu bapak berselancar dengan saya di medsos gitu ya, di YouTube, di IG juga ada gitu, di TikTok, tapi nggak ada goyang-goyang, nggak ada. Pasti kontennya yang bermanfaat ya. Dan ini beberapa kegiatan saya. Terus lagi, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan bagi 3 sesi. Akan bagi 3 sesi. Kalau tadi Kang Ustadz Utis bisa public speaking, itu dulu tuh. Why? Kunaon gitu ya, kalau kata orang Kuningan. Gitu. Why? Kenapa kita harus bisa public speaking? Kita akan setting mindset kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip public speaking. Bagaimana caranya kita kalau mau jadi seorang public speaker yang keren. Begitu prinsipnya. Dan yang terakhir, nanti gimana caranya public speaking. Kalau kita mau bicara di depan itu seperti apa? Nah, kita nanti akan praktek satu persatu 200 orang. Waduh, sampai subuh dong ini ya. Makanya nanti dibagi kelompok, di masing-masing kelompok. Siap Bapak Ibu? Jawab siap. Oke, siap Bapak Ibu? Keren, itu si Atta Halilintar siap 1 miliar dari YouTube ya. So, yuk kita mulai. Kita akan mulai dengan Bapak Ibu udah dibagi modul ya. Oke, modulnya walaupun sederhana tapi isinya nggak sederhana ya. Oke, saya ingin tahu dulu, silahkan ditulis dulu di modulnya, silahkan dibuka. Di situ ada apa tujuan
Oke, ini udah ada Bu. Ini nggak apa-apa, bertiga aja ya, bertiga aja yang depan. Oke, udah. Saya ini mantan karyawan pabrik 8 tahun dan saya nggak jadi apa-apa dulu waktu di pabrik di kawasan MM 2100. Kemudian saya nulis, saya ucapkan, saya ingin jadi public speaker, saya ingin jadi trainer. Dan 2015 saya jadi trainer. Gitu, itu kekuatan nulis. Gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen jadi LED, targetnya 70 juta, tulis jeblakin yang gede, 70 juta per bulan. Hiji. Aduh ya, sip. Bola dari jutaan pengusaha, kemudian dari jutaan petinju siapa? Satu lagi. Muhammad Ali, itu the legend, ketahuan dari usia ya. Muhammad Ali, habis bebeknya habis. Oke, sip. Dari jutaan ulama mubalik siapa? Wah, ini pasti tahu. Ustadz Abdul Somad untuk sekarang. Tahun 90-an siapa? Kiai Haji Jainuddin MZ. Bapak Ibu, kenapa saya ingin jadi public speaker? Tahun 90-an, tiap pagi ibu saya sering nyetel tuh di radio di Sukabumi ya, belum punya TV itu. Dakwahnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Itu ke bawah mimpi. Saya kalau subuh dibangunin nggak bangun, tapi ibu saya nyetel itu tuh Kiai Haji Jainuddin MZ. Saya belum sholat subuh kalau Kiai Haji Jainuddin MZ belum selesai. Ya sholat subuhnya jadi jam 6 dong ya, karena ada jam 5. Akhirnya saya ingin nulis cita-cita dulu gitu ya di SD. Terus kamu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi orator, pembicara. Itu saya tulis. Orang-orang mau jadi guru, jadi polisi, jadi tentara. Saya tulis jadi mubalik, orator. 25 tahun kemudian saya jadi pembicara. Tepuk tangan dulu dong buat ibu. So, karena di dunia ini ada hukum Pareto. Kan banyak mubalik, kan banyak pesepak bola, kan banyak pengusaha. Kenapa yang keluar pengusaha Dino? Kenapa yang keluar Heru Tanjung? Banyak pengusaha ini guys. Karena di dunia ini ternyata ada hukum Pareto, di mana 20% itu grup kecil, orang-orang yang sedikit mengusahakan orang. Padahal ini negara kita. Amazon.com itu punya Amerika. Saya sama orang kementerian datang mau ngetes operator forklift. Pak, ini prakteknya di luar ya, nggak boleh di dalam. Kenapa nggak boleh di dalam? Ini kan negara saya. Pak, ini kebijakan dari Amerika. Orang baru nggak boleh masuk. Bayangin guys, ini negara kita tuh. Ya, Amazon.com. Terus lagi tuh yang sering ibu main Facebook. Itu orang terkaya tuh. Tiap kali kita buka Facebook, itu cering-cering duit tuh ke sana tuh. Wah, dia tuh. Ah, masa kamu semua? Ya kan kalau mau main Facebook pakai pulsa. Setuju? Itu orang, sebagian orang, segelintir orang menguasai dunia. Satu. Atau kamu semua jauh itu mah. Coba di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun. Yang kedua Khairul Tanjung. Tepuk tangan dong Khairul Tanjung. Ini orang Indonesia asli, Melayu. Masih masuk dalam orang terkaya. Ada Indorama, Barito Group, Bayan, Triputra, Avian, Chat. Ya, produk Chat. Alfamart. Kalau saya udah meninggal nih. Alfamart, Wilmar sama MTech Group yang punya CTP Indonesia. Ini itu orang terkaya di Indonesia. Hartanya paling banyak. Nggak ada yang di sini. So, itu hukum Pareto. Kenapa demikian? Saya mau tanya, siapa yang mau jadi kelompok 20 yang mendominasi orang banyak? Siapa? Angkat tangan. Oke, siapa yang mau menjadi LED? Angkat tangan. Tadi kata Kang Otis, LED itu cuma 400, anggota HN itu ada 5 juta. Ya memang begitu hukumnya. Atau 5 juta jadi LED emang nggak ada yang ini ya gitu. Jadi ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di sini adalah calon LED. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau bapak ibu mau jadi LED, yang 20 orang tadi itu adalah wajib bicara, bisa bicara, ngomong di depan, ngajak orang. Gitu. Kenapa? Karena komunikasi merupakan keahlian paling penting dalam karir dan bisnis. Kata di Stephen Covey. Kemudian kata si Warren Buffett, now if you can improve your value by 50% just by learning communication skill. Jadi kalau kita mau meningkatkan diri kita,
Bapak Ibu, 50%-nya maka tingkatkan public speaking. Komunikasi. Komunikasi. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Bungkus? Bungkus. Oke, lanjut. Lanjut? Yuk, kita lanjutkan. Yang kedua, kenapa harus komunikasi? Bapak Ibu, faktor kesuksesan itu ternyata, kata si Daniel Goleman, itu seorang psikologis, dia mengeluarkan buku. Sukses itu, otak kita itu kalau dibelah ada dua bagian. Satu, IQ, dua, EQ. IQ sama EQ. Kalau kita sekolah, masuk kerja, biasanya dites apa? IQ. Ya, ini matematika harus 8. Kita nilai nem ya, zaman kapan itu nem ya? Nilai ketahuan umur dong ya. Harus rata-rata 7 gitu ke atas. Itu IQ kalau itu. Makanya kadang-kadang nih, mohon maaf, sekolah ya seminggu anak-anak tuh, ibu-ibu rebutan bangku. Iya, pengen di depan. Padahal belum tentu yang di depan ini akan sukses. Betul. Ini yang datang duluan aja gitu ya. Gitu. Nah, ternyata kata si Daniel Goleman, Bapak Ibu, nih sukses itu IQ itu cuman berkontribusi 20%. Sisanya EQ 80%. Apa sih EQ itu? Emotional quotient. Isinya apa? Ada self awareness, self regulation, motivasi, empati, sama social skill. Kalau social skill apa kira-kira? Hubungan bermasyarakat. Hubungan dengan orang, bisa ngobrol, bisa gaul. Jangan sampai kita datang ya guys ya, nggak usah ditemenin dia, temenin orang bahaya tuh. Gitu. Tapi kita menjadi humble, orang humble, enak diajak ngobrol. Makanya kadang-kadang, mohon maaf ya, siapa yang sering juara 1 di kelas? Oh, alhamdulillah ya, nggak ada. Ya. Kadang-kadang yang pintar di kelas misalnya dari siswa 30 kan 1 sampai 5 besar ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang yang pintar di kelas itu pas keluar kerja, pas keluar sekolah, bingung cari kerja, nggak jadi apa-apa. So why? Karena sosial skillnya kecil, dia cuma IQ doang. Saya bahaya kalau ini nyampein di kelas. Enggak, karena bapak-bapak udah selesai sekolahnya. Kalau gitu, Papa, aku mah nggak mau sekolah, kenapa? Itu mah IQ mah kecil, mendingan saya mah gaul aja. Bahaya ya, bahaya guys. Jadi teman-teman guys, gitu ya. Kalau Anda mau jadi sukses, maka berhubungan sama orang, ngerangkul orang, ajak ngobrol, sering sedekah, ketemu sama orang senang. Orang naik LED, oh keren tuh, saya juga pengen jadi LED. Orang beli kulkas, ya alhamdulillah. Beli TV, alhamdulillah. Jangan iri. Bahaya, itu mah gak bakal sukses orang itu ya. Jadi 80% itu emosi. Bagus? Lanjut. Sip, jadi setiap orang wajib bicara dalam momentum apa aja. Kira-kira Bapak Ibu, dalam momentum apa aja Bapak Ibu suruh bicara? Bu. Menawarkan produk. Tepuk tangan, Ibu dari mana? Dari Bekasi. Menawarkan produk. Apalagi? Ketemu seseorang. Ketemu seseorang. Kok ketemu seseorang cute? Kenalan cicing wae. Kenapa diam terus gitu ya maksudnya? Gitu harus dibicara ya. Kedua, apa dampak yang akan didapat bila Anda tidak memiliki kemampuan berbicara di dalam pekerjaan atau profesi Anda? Tidak berkembang. Tidak maju-maju. Gimana Ibu, punten? Tidak maju-maju, tidak akan dipercaya. Tepuk tangan buat Ibu ya. Ibu, oh beng masih ada Bu ya. Masih ada. Yang kopi kayak di tukangnya, yang kopi. Punten Ibu, anaknya udah berapa? 2 cucu. Anak 2 cucu 4 masih di depan untuk belajar. Tepuk tangan buat Ibu. Apa namanya? Ibu Haji Titi, tepuk tangan dulu dong buat. Oh Teti ya, Bu Haji Teti. Bukan yang punya sate yang di Purwakarta bukan? Oh tidak, itu mah bidan ya. Sip. Oke. Nah, prinsipnya gimana? Nih, kalau kita mau jadi seorang public speaker, harus punya prinsip. Prinsip itu apa prinsip? Pendirian. Oke. Kan Anda prinsip apa prinsip?
Belum tepat. Pede. Keteguhan yang tepat. Oke, yang belakang nih. Keyakinan. Komitmen. Prinsip apa? Bukan. Keyakinan. Pendirian. Keajekan. Keajekan. Kalau di Sunda ajek itu berdiri, ini ajek. Masih. Hah? Keteguhan. Kemantapan. Pedoman, tepuk tangan dulu dong, yang ibu sana. Pedoman masih ada kayaknya. Jadi prinsip itu pedoman, Bapak Ibu. Pedoman. Udah kejawab pedoman ya. Masih ada nggak ya? Pedoman. Jadi prinsip itu pedoman. Jadi ini pedoman itu yang harus kita pegang. Saya mau tanya, pedoman umat Islam apa? Al-Quran. Kalau kita melenceng dari Al-Quran bahaya nggak? Bahaya, masuk neraka nanti. Itu namanya prinsip, guys. Nah, kalau dalam mau berbicara prinsipnya apa kamu semua? Yang pertama NOW. Singkatannya NOW. No. Itu singkatan, ya. No. N-nya apa? Never ending improvement. Wah, ya. Bu Bidan apa Bu Bidan? Never ending improvement. Nah, gitulah pokoknya ya. N-nya. Yang kedua, open for feedback. Itu prinsipnya. Yang ketiga, willing to create impact for others. Kita bahas satu persatu per slide-nya. Yuk, Bapak Ibu nanti slide ini saya kirim ke panitia. Bapak Ibu dapat share dari panitia. Tenang, gratis. Disebarin ke orang lagi, boleh. Ya nanti kan ke berkah ke saya kan bagi. Yuk, prinsip yang pertama NOW. Belum yang 11 nih, alhamdulillah. Never ending improvement. Never ending improvement ini memiliki semangat terus belajar dan bertumbuh. Ya udah ikut sama saya yuk, ikut SBP di HNI. Males nih. Mau sukses yang gitu, nggak bakalan. Katanya mau nambah penghasilan, tapi diajak belajar nggak mau. Banyak yang gitu? Banyak guys. Tapi nggak yang di sini. Tepuk tangan dulu dong yang di sini. Feedback. Bersikap terbuka atas setiap masukan dari siapapun. Cara di depan, maka bicara itu harus berdampak sama orang. Jadi kita meng-create dampaknya apa? Kita ngomong A itu baik nggak? Jadi jangan asal kata-kata. Oke. Ya. Sampai subuh kata Pak. Memperhatikan penampilan. Ya Bu. Supaya menarik, grooming. Bukan glowing ya, beda ya. Grooming supaya menarik. Makanya dilihatnya enak. Gitu. Kenapa? Nih ada pepatah mengatakan demikian. Pakaianmu memuliakan sebelum dudukmu, dan ilmumu memuliakanmu setelah dudukmu. Jadi orang itu ketika ketemu akan dilihat cara berpakaiannya dulu. Setuju apa setuju banget? Setuju. Kalau mau bertamu, mau SBP, mau PCA tuh ke gimana? Gidik-gidik mau PCA, habis pulang kerja gitu ya, masih bobo lokot kesak gitu, keringat gitu ya. Ada oli, kita mau PCA. Ngapain kesini? Gue mau ngomong ini tentang HNI. Lalu bau keringat juga. Bahaya Pak. Mandi dulu minimal ya. Pakaianmu muliakanmu sebelum dudukmu. Saya mau tanya. Ada wardrobe, ada formal, semi formal, casual. Basic wardrobe gimana? Ya, ada warna natural. Ya, ada warna natural seperti apa? Simple, serasi dan sopan. Nggak harus baru. Nggak harus baru, tapi serasi. Makanya kalau di penampil-penampil ada kontes-kontes nyanyi, ada nggak yang komen penampilan? Ada, itu bagian dari branding kita, guys. Kita mau SPP, pakai senajib nih, kecepret. Pak mau kemana mau SPP? Aduh, gak enak lihatnya. Apalagi masuk sini, ada nggak mas sendal? Ya kecuali ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak apa-apa. Bapak-bapak pakai sepatu semua? Pakai. Itu keren, kan udah serius kita. Kecuali ke mall, silakan. Itu dari segi penampilan. Gitu, bungkus? Sesuaikan dengan personal image.
Ya kita kan nggak mungkin juga kalau mau kondangan kita mana ada pakai sendal jepit, ya kan? Iya tuh, gitu ya. Nah, saat Anda ke rumah sakit, coba Anda yang percaya dokter yang mana? Bu Bidan. Menurut ibu yang dokter yang mana? Hah? Kiri apa kanan? Kanan nanti ya. Maksudnya kanan sebelah sini. Yang ini aja. Padahal kita nggak tahu. Siapa tahu yang dokter yang ini. Kenapa kita bisa menentukan kanan? Karena penampilan, guys. Karena penampilan. Bagus? Biasa. Sip, ya. Udah seru nih, baru setengah jam ya. Coba kalau saya bilang 1, ya. Kalau takutnya ada ngantuk ya. 1. Kalau 2, ya. Jempol dua-duanya ke depan. Gini. Terus tangannya asik. Ya. 2. Oke, 2. Kalau 3, teman sebelah kirinya colek dagunya. Oke, 3. 1. Woi, 1 woi dong. 1. 2. Asik. 3. Sip. Seru ya ini ya. Waduh ya. Keren lah ini cara orang sukses semua memang begini ya. Ada yang tidur, coba kalau ada yang tidur ya, suruh cuci muka sama kopi itu, kopi elemen. Sip, oke. Kenapa harus menampilkan penampilan yang baik? Karena menurut teori komunikasi Bapak Ibu Albert Mehrabian, ternyata komunikasi kita itu dipengaruhi oleh apa? Oleh visual. Visual itu 55%, vokal itu 38%, dan verbal itu 7%. Jadi orang, ya, kita manusia itu menangkap komunikasi hanya dengan gerakan tubuh aja udah cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malam Jumat harus ngomong nggak? Apa? Udah ngerti. Bener Pak? Ini mah yang udah nikah ya, yang udah nikah. Kalau belum nikah mohon maaf, disensor. Udah ngerti pasti itu. Kan gak usah ngomong, gak usah. Itu namanya visual. Itu namanya visual. Ya, beda nih antara visual laki-laki sama perempuan, Bapak Ibu. Kalau laki-laki, bapak-bapak udah dipilih sama perempuan, berarti bapak udah yang paling sempurna. Kenapa? Ini berdasarkan survei. Pandangan perempuan itu sempurna dari atas ujung rambut sampai ujung kaki udah ditilai bapak itu, makanya bapak dipilih. Entah dipilih, entah nggak ada pilihan gitu ya. Tapi kalau laki-laki, nih saya tanya di sebelah sini laki-laki. Kalau cowok itu ngelihat perempuan itu cuma satu aja fokusnya, benar? Betul. Oh dia udah cantik, udah cukup. Entah cantik itu kentutnya, bau dan lain-lain kita nggak usah mikirin. Yang penting cantik. Itu namanya visual laki-laki tuh. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau perempuan melihat kita, itu dari atas sampai bawah. Sempurna. Jadi Anda bangga dipilih oleh istri Anda. Tepuk tangan dulu dong, ya. Sip. Oke. Nah, kita buktikan ya. Coba Bapak Ibu tangannya digosok-gosok. Tangannya mana ke atas? Tangannya tarik ke atas dulu. Digosok-gosok ini. Gosok-gosok ya. Yuk, gosok-gosok yang kencang. Kita buktikan yang benar nggak visual. Ya. Gosok. Pegang lehernya. Pegang leher. Oke, angkat. Gosok lagi yang kencang, gosok ya. Gosok. Pegang pipinya, pipi. Angkat. Oke, soalnya gosok lagi kencang. Gosok yang kencang. Gosok.